Oke, jadi saya memiliki pipa. Jadi perusahaan saya adalah pemilik pipa gas terpanjang di Indonesia di luar Pertagas dan PGN. Ini dari Pulau Pagerungan di wilayah Sumeneb. Kita memiliki pipa 400 km namanya EJGP, East Java Gas Pipe. Inilah yang menghidupi Jawa Timur. Ini sampai ke Porong. Pipanya itu 46 inci, ngelasnya dari dalam. Jadi high pressure sekali. Dan orang Bugis yang jago las. Iya benar. Karena yang lain kalau ngelas itu boros, bisa 5 batang las, bisa 7 batang las. Kalau dia bisa 3 rapi, gitu loh. Satu batang las itu mahal, Pak. Dan hal-hal seperti gini saya kadang-kadang, ini saya cerita panjang tentang teman-teman kita yang Bugis-Bugis itu. Jadi kalau ngelas di mana, di Nigeria, kita memiliki pipa dari Gresik, Prabu Muli, Gresik sampai Singapura. Jadi 25% gas Singapura adalah dari Gresik, Duri, Transmission. Terus lanjutin Mas. Jadi kita udah kayak Putin, kalau kita matiin ini gasnya mati. Ini adalah West Natuna to Malaysia. Jadi kita mengirim gas dari Natuna sampai Singapura, Malaysia. 20%, jadi 50% gas itu dikelola oleh kita, dikelola ya, bukan milik. Gasnya memang milik Pertamina, pipanya juga. Kita cuma OMN, Operation and Maintenance. Ya, kita lanjutin. Inilah pipa kami di Bontang, 50 km. Terus lanjutin. Terus lanjutin. Ini Poleng dan Lahendong adalah 2 listrik bertenaga panas bumi. Teknologi ini biasanya pakai teknologi Simprogeti dari Italia dan lain sebagainya, tapi kita punya dan kita bikin. Anak ITB, jadi masih pegawai kita 100 orang adalah S1-nya di Indonesia, S2-nya di Indonesia. Jadi saya cukup bangga karena mereka bisa buat ini semua, gitu ya. Lanjut. Ini kita punya gas LPG, liquid petroleum gas. Jadi gas itu kita liquefy. Ini terbesar di ASEAN. Jadi produksi kita terbesar, LPG plant kita. Jadi kalau kita LPG yang 12 kilo, yang 3 kilo itu kita ingat ini LPG ya, liquid loh, bukannya gas. LPG, liquid. Jadi benda yang kita angkat itu bukan gas. Karena dia tidak berbau, odorless, dia kita kasih odor. Karena itu dia high pressure, kita press. Jadi hati-hati karena itu pressure-nya tinggi. Dan bagi ibu-ibu perlu diingat, jangan taruh gas itu di lantai. Karena kalau dingin dia frost. Kan lantai dingin kan, dia membeku. Jadi kalau gas di rumah habis Bapak Ibu, jangan langsung diisi, tapi ambil tampah, nampan, kasih air panas, taruh di sana, masih ada sekilo biasanya kalau di gas yang 12. Jadi menghemat sedikit lah. Jangan nguntungin dealer-dealer itu, gitu kan? Nah ini LPG, jadi ya mulai kebayang kan? Lanjut. Nah ini gas di Sumatera Selatan, balik kampung. Nampan, kasih air panas, taruh di sana, masih ada sekilo biasanya kalau di gas yang 12. Jadi menghemat sedikit lah. Jangan nguntungin dealer-dealer itu, gitu kan? Nah ini LPG, jadi ya mulai kebayang kan? Lanjut. Nah ini gas di Sumatera Selatan, balik kampung sedikit, saya 7 tahun di Prabu Muli. Lanjutin lagi, jadi kecil di sana, gede di sana. Ini dari Limaul Timur, LPG extraction plant-nya, dari CO2 removal-nya karena banyak CO2-nya. Panjang ini cerita. Lanjut. Kalau ini adalah CNG, kompres natural gas. Jadi natural gas di ruangan ini dikompres jadi satu botol. Jadi untuk ngidupin kacang Garuda, jarum, itu mereka memberikan natural gas. Karena kalau dibakar pakai kacang Garuda dibakar pakai solar ya nggak healthy, bener nggak? Kalau gas kan nggak ada masalah. Jadi kita menghidupkan di Pati, Rembang segala macam itu kan kacang Garuda, di Kendal sampai di ini. Jadi teman lama kita sama kacang Garuda, sama jarum, sama keluarga itu udah cerita lama. Karena kita menghidupinya udah lama. Jadi ini adalah namanya GTM, gas terminal modul. Jadi kita kompres ke mobil tadi, kita bawa kita dari sumur di Cepu, gitu ya. Lanjut. Nih kalau gini mudah-mudahan Anda, nah ini CNG facility di Sentral Jawa. Kita lanjut lagi.
Kemudian ini adalah yang menghidupi gas. Jadi ada perusahaan namanya Tambak Lorok milik Indonesia Power PLN. Ini menghidupkan seluruh Jawa Tengah sampai Kuningan Jawa Barat dan sampai Tuban Jawa Timur. Dulu pakai gasolin, pakai bahan bakar dan harganya mahal sekali karena bahan bakar makin meningkat. Akhirnya kita kirim pipa sepanjang 140 km. Waktu itu Jonan masih jadi di Rut KAI. Saya pinjem bro, gue sewa tanah lu di samping rel kereta api. Jadi di sumur Gundih tadi kita proses gasnya, kita kirim ke Tambak Lorok Semarang sekitar 130 km. Inilah yang membuat inilah base-nya, latar belakang bisnisnya seorang Mardigu gitu ya, yang publik nggak tahu, tetapi buat apa mereka kenal sama PGN itu lebih penting. Yang penting kita kontribut buat negara, dan ini satu-satunya tidak listing ke publik dan tidak ada asingnya. 100% pribumi gitu ya. Jadi ini bentuk kontribusinya, padahal kalau kita ngamuan ya, kita matiin itu JGP itu nama Jawa Timur gelap, kita matiin ini Jawa Tengah gelap gitu kan. Pilih gua nggak jadi presiden, kalau nggak gua matiin ini, bener gitu misalnya. Nah, itu contohnya, nggak kayak Putin gitu mati-matiin, enggak lah, kita berkontribusi. Karena kalau pakai gasolin harganya 3 kali lebih mahal dari gas, jadi kita menurunkan APBN itu banyak banget dengan strategi gasifikasi. Nah, masterpiece kita yang berikutnya adalah kita membuat rencana membuat RU floating ship regasifikasi unit di sekitar Makassar untuk mendistribusikan gas ke seluruh Indonesia Timur, karena Indonesia Timur kan pakai gasolin, masih pakai minyak bakar, masih pakai, dan mahal. Kalau pakai gas kita distribusinya, nah jadi di sini hubnya, kemudian pakai LCT. Ada 18 titik di seluruh Indonesia Timur yang saat ini boros sekali dan mati nyala, kasihan lah. Kita mau turunkan biaya negara menjadi sepertiga, tapi kayak gitu tuh ya kita moderat, modal dengkul urat, bener nggak? Kita nggak pakai APBN, bener nggak? Ya ginilah kita sisi swasta, semoga Anda berkenan. Nah, suatu hari saya adalah orang mungkin yang merasa happy karena dari kampung kerja saya cuma ngurusin Rumah Yatim Indonesia yang kita dirikan tahun 96, sekarang baru berapa, 26 tahun ada. Tapi di tahun 2016 mendadak kita ke challenge itu. Jadi salah satu proyek di Prabu Mulih itu kan kita setiap ini punya pertama kita tender 5 tahun sekali. Nah, kalau tender itu prinsipnya setiap 5 tahun. Nah, begitu tender ketiga 15 tahun itu ada yang menarik, yaitu tahun 2016. Menariknya gini, kalau kita tender misalnya PT kita X gitu ya, nilainya 10, PT B nilainya 9, maka yang menang siapa? Yang 9 karena lebih murah. Terus Pertagas 13, ya nggak bakal menang kan? Nah, ada peraturan WTO, World Trade Organization, bahwa kalau kita lagi berdagang itu tender, kita punya first right to refusal karena kita pemain lama, punya hak untuk merefuse. Jadi biasanya Pertamina akan bilang, kamu bisa ngerjain dengan harga 9 nggak? Kita hitung, kalau kita bisa, maka kita yang menang tapi harganya 9. Tapi kalau kita, wah nggak bisa nih, ongkos kita memang 9,5, rugi kita 9, kita mundur. Nah, first right to refusal itu hak semua orang pemegang tender lama, gitu. Nah, lucunya begitu di tahun 2016, Ibu BUMN ini bilang, mereka mengadakan yang namanya kerjasama antar BUMN. Jadi 13 yang menang, Pertagas sama Pertamina, bener nggak? Lah, kok lebih mahal? Nah, terus yang 13 ini memberikan ke 9, karena kan dia nggak bisa kerja kan? BUMN kan gitu kan? Jadi untung 4 tanpa kerja, bener nggak? Ini yang 9 ini kan belum pernah main, Pak. Setahun kemudian bangkrut atau rugi. Kenapa? Karena gas itu kalau makin dasar, ada apa? Ada pasir segala macam, itu bisa robek itu, Pak. Karena kan dia high pressure. Anda ingin film James Bond zaman dulu lah. Dari Rusia ke London itu dia masuk ke kapsul, cus. Dalam 1 jam udah nongol di London. Nanti nonton film James Bondnya ya. Itu hanya mengingat bahwa itu high pressure sekali. Jadi kita kalau lagi ada namanya apa, kepala babi itu. Jadi kalau kita ngecek dari misalnya dari Tanjung Priuk sampai Cilacap
Itu cuma 30 menit kepala babi itu jalan cek 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 cek, karena kita harus ngecek ada kebocoran atau tidak, karena high pressure. Jadi kita pernah di Prabu Muli kan sering nyolong minyak kan, digergaji itu ya, minyak dicolong, pipa-pipa itu dicolong, maling semua kan. Ini di hutan, bener nggak? Suatu hari pipa kita digergaji Pak, itu orang kebelah dua Pak, blek gitu, mayatnya kebelah. Orang kita bilang gila, pipa digergaji, pipa gas. Ini namanya juga nggak sekolah dia, bener nggak? Nah hal-hal seperti ini Pak, jadi saya tuh kalau ini suka lompat-lompat, jadi harus diingetin. Kalah tender kita, saya merasa begitu perusahaan tadi bangkrut, tidak bisa menjalankan, akhirnya Pusri kan harusnya ngambil dari kita, impor gitu. Nah impor, nah saya itu cerita panjang lagi tuh, nanti siapa yang impor Anda tahu. Kemudian di Sorowako kita punya, nah beberapa kali kita punya diambil-ambilin, katanya oleh negara, padahal oleh oligarki, bener nggak? Saya harus menutup 3 perusahaan saya yang udah 18 tahun pegawainya kerja, mendadak ratusan orang jadi unemployed, yang lebaran kalau ketemu Pak saya udah 3 tahun nganggur, udah 2 tahun nganggur, karena wah tuh saya bilang, nah di 2016 itu saya merasa kayak saya harus ngomong nih. Jadi itulah saya mulai pakai YouTube, saya mengekspresikan, tapi base datanya benar-benar, base datanya benar-benar saya ngomong, dan itulah akhirnya saya mungkin jadi YouTuber tertua di Indonesia saat ini. Satu hari ada 1,1 juta viewer. Bayangin, net TV paling 500.000 Pak viewernya, apalagi TVRI Pak. Ini 1,1 juta, jadi udah kayak punya TV sendiri gitu. Padahal hanya mengekspresikan bahwa kayaknya saya harus mengedukasi nih masyarakat pentingnya cara cerdas bernegara. Singkat cerita, kenapa cara cerdas bernegara? Karena Rabu saya adalah staf khusus Menteri Menteri Pertahanan untuk intelijen ekonomi, karena cerita panjang dunia intelijen tersebut, tapi sudah pensiun. Jadi saya udah boleh ngomong sekarang. Jadi kalau hari Rebo saya Spider-Man, hari biasa saya Peter Parker, gitu kan. Karena itu data-data ini, kadang tanya, Bosman itu Anda ngomong kok nggak pernah disemprit, ya udah sekarang udah ngerti jawabannya, bener nggak? Karena niat saya bukan untuk mencari sensasi atau ini, saya cuma ada muscle knowledge yang lain, ada ilmu yang lain, ada ilmu yang lain gitu ya. Nah, jadi inilah prolog saya, sehingga ke depan selama 30 menitan mungkin untuk menjawab judulnya globalisasi dan politik ekonomi ini bisa, latar belakangnya dia itu, bolehlah dengar walaupun latar belakang biasa-biasa aja, tapi ngomong-ngomong beginian bolehlah gitu ya kira-kira. Nah, jadi teman-teman, yang saya mau mengingatkan adalah saat ini globalisasi itu diawali dengan how the world work, gimana? Bagaimana cara dunia bekerja, bahasa Inggris how the world work gitu ya. Sama who run the world, itu Anda harus tahu. Itu siapa sih yang run the world dan bagaimana cara dunia bekerja gitu ya. Jadi kalau Anda mundur sekarang ke tahun 1900, Anda mundur, seret, pikiran Anda sekarang balik ke 1900, Anda bisa kan? Mana teman-teman yang masih sekolah di Unibos, angkat tangan. Anak Unibos mana? Ya kan? Oke, lo bayangin sekarang ini adalah 1900, kebayang nggak? Oke. Belum lahir, Anda kebayang aja, bayang kayak apa sih kira-kira, imajinasi aja. Di hari itu 1900, peta dunia seperti apa? Ada yang kebayang nggak peta dunia seperti apa? Eropa di sini, Afrika di sini, Asia di sini, Amerika di sini, bener nggak? Ada yang beda nggak sama sekarang? Nggak ada Pak. Yang beda adalah Cina belum ada, Arab belum ada, Indonesia belum ada, India belum ada, benar nggak? Ada 100 negara belum hadir. Jadi peta dunia seperti apa? Nih saya balikin lagi nih. Peta dunia seperti apa? Peta dunia sama geografinya, tetapi wilayahnya wilayah kolonialisasi. Ini wilayah kolonisasi Inggris, ini wilayah kolonisasi Portugis, ini wilayah kolonisasi Spanyol. Itu yang membedakan. Jadi bukan geografinya, tapi petanya ini berbeda. Nah,
pada saat itu negara Inggris menguasai ini ribut sama Belgia, negara ini Spanyol ribut sama Belanda gitu ya. Di semua wilayah itu tegang, di semua wilayah. Sehingga Inggris memutuskan kayaknya kita